Selamat malam semuanya. Ya, ini Talk edisi 9 Desember 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Talk edisi kemarin, edisi 8 Desember. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk pembahasan di Talk malam ini. Nanti kita akan coba jawab satu persatu sesuai dengan permintaan. Kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang sudah merasakan manfaat dari Talk, dukung kami dengan klik like, dan yang belum subscribe, silakan subscribe. Hari ini IHSG rebound, melanjutkan pullback dari wave 4 ya, yang sesuai dengan apa yang kami sampaikan di Talk kemarin dan di stock call edisi minggu ini. Mungkin Anda sudah melihat stock call ataupun Talk kemarin ya, bahwa potensinya adalah ke 7.400 sampai dengan 7.450. Hari ini penutupan di 7.437. Kenaikan saat ini merupakan bagian dari proses akhir dari wave 4 yang nantinya akan melanjutkan tren naik wave 5 yang kami perkirakan akan terjadi di kuartal 1 tahun depan. Begitu untuk saat ini. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Mohon analisa SMRA untuk swing. Oke, untuk saat ini SMRA relatif berada di support yang kemarin sempat rebound di 520. Kali ini supportnya masih berpotensi untuk diuji ya. Jadi kalau kita melihat kondisi seperti ini akan lebih mudah jika dia rebound dari 520, Anda bisa masuk dan tambah jika terjadi breakout di 550. Itu ya. Jadi saat ini masih menunggu apakah gap support di 520 ini akan ditutup lalu terjadi rebound atau justru dilewati. Kalau dilewati, Anda bisa tunggu turun lagi di 496 sampai dengan 482. Jika kita lihat dari gap yang terbuka ini, kemungkinan akan ditutup lalu bisa terjadi rebound ya. Saran kami untuk saat ini wait and see. Nanti jika sudah terjadi rebound, apabila Anda member, Anda bisa konsultasikan dengan advisor di private trading room. Begitu. Mohon analisa BTPS untuk swing. Apakah sekarang saat yang tepat untuk entry melihat bahwa kemarin sudah berhasil tembus 950. Berapa risk rewardnya untuk saat ini? Oke, kita lihat. Oke, saat ini BTPS telah berhasil breakout ya, terjadi lonjakan volume yang cukup signifikan di perdagangan minggu lalu hari Jumat, dan hari ini BTPS bagusnya adalah koreksi ya, meretest resist 915. Jadi kalau kita melihat dari koreksi yang terjadi ini, kita perhatikan terjadi penurunan volume ya, jadi kemungkinan masih berpotensi untuk swing naiknya ini berlanjut. Nah, koreksi yang terjadi seperti BTPS ini bisa dimanfaatkan dengan buy on weakness. Nah, berapakah risk reward dari saham ini untuk kondisi saat ini? Kita lihat ya, apabila BTPS ini turun kembali ke bawah 915 atau support proteksinya yaitu sekitar 3% dengan target kita akan ambil dari swing terakhir ya, di periode Oktober ya. Apabila BTPS naik ke resist terdekat yaitu di 1015 atau level 1000, itu sekitar 6 sampai dengan 8%-an ya. Jadi kemungkinan sudah cukup menarik jika kita lihat dari risk yang tadi hanya sekitar kurang dari 5%. Kemudian target selanjutnya ada di 1090 ya. Itu di level 0,38 di mana
Apabila BTPS naik ke level tersebut masih terhitung pullback ya, itu 0,3 target BCB. Begitu, itu target keduanya. Lanjut ya. Mohon review Avia. Apakah layak ya untuk investasi dan sebaiknya masuk di harga berapa? Oke, kita lihat ya. Pertama-tama SOP-nya adalah melihat bagaimana fundamentalnya. Ini baru melihat aja ya, belum melakukan proyeksi-proyeksinya. Jadi PR Anda selanjutnya apabila kita lihat di sini bagus datanya, Anda perlu melakukan perhitungan kalkulasi ke depan. Oke, kita lihat dari pertumbuhan dulu. Dari sisi pertumbuhan Avia ini cukup baik ya, dari atas sampai bawah, meskipun di tahun 2022 kemarin mengalami sedikit koreksi. Sebentar kami cek dulu. Oke, jadi 2022 dia IPO, kemudian di 2023 ya, setahun setelah IPO kinerja positif. Ini adalah kinerja yang baik ya. Jadi memang seharusnya seperti itu. Jadi kinerja yang kita nilai ya, kinerja setelah IPO. Jadi tidak mungkin kita invest pada saham yang baru saja IPO ya. Itu untuk menentukan like dan tidaknya itu kita perlu melihat bagaimana kinerja setelah IPO. Apakah dana IPO digunakan untuk tujuan yang positif atau untuk membayar hutang dan sebagainya. Itu sangat-sangat penting sekali ya. Kayak sekarang ini banyak sekali saham-saham IPO tetapi ya bisa dikatakan tidak baik gitu ya. Tetapi ya sekali lagi pasti ada yang baik, ada yang tidak baik. Makanya tugas kita sebagai investor adalah memilih dan memilah. Dan dalam menentukan like invest, memang kami tidak bisa menentukan saham yang baru saja atau akan IPO. Jadi apabila misalkan ada member peer ataupun peers berkonsultasi terkait saham yang akan IPO, layak atau tidaknya kami tidak bisa jawab. Ini untuk juga memberikan kepastian bagi Bapak Ibu yang ingin berinvestasi saham yang baru akan IPO, kami tidak bisa menjawabnya. Kami beritahu lebih di awal. Itu ya. Tapi kalau Anda bertanya ke saham-saham yang sudah existing, yang sudah berada di bursa dan kita bisa review kinerjanya dan bisa kita perhitungkan bagaimana kinerjanya, kita bisa. Nah, Avian ini kebetulan setelah IPO 2022, 2023 kemarin cukup baik kinerjanya. Kemudian untuk 2024 so far juga masih terlihat cukup baik secara pertumbuhan. Ya, dimana perkiraannya secara bottom line kita lihat pertumbuhannya ini masih tumbuh dan tipis ya, tetapi cukup moderat pertumbuhannya 4% di atas. Kemudian untuk profitabilitas kita lihat dari net marginnya lebih rendah daripada operasional, itu berarti baik ya, dan cukup tebal secara profitabilitas. Jadi secara fundamental menurut saya sementara ini dengan data yang ada, Avia layak invest. Nah, sekali lagi saya ingatkan lagi apa yang kami sampaikan di awal tadi. Setelah kita sampaikan di sini datanya baik, Anda perlu melakukan proyeksi-proyeksi ke depan bagaimana ya. Nah, kita cek dulu bagaimana fundamental dari teknikal dari Avia ini. Setelah IPO harga sahamnya cukup turun secara signifikan ya. Jadi bisa dikatakan ini dari level tertingginya sudah turun hampir 60% ya, 58%. Jadi dengan penurunan yang ada ini bisa jadi ini merupakan gap yang menarik ya. Gap antara teknikal harga saham dengan fundamentalnya. Dimana jika kita melihat sebuah saham itu fundamentalnya baik lalu sahamnya turun, kan berarti itu adalah saham yang menarik gitu ya. Berbeda cerita kebalikannya, kalau kita lihat fundamentalnya tidak baik kemudian harga sahamnya naik setinggi langit, ya tentu saja kita tidak berani. Nah, mungkin Avia ini jika Anda tipikal investor yang sangat jangka panjang ya,
Tentunya setelah melalui proses analisa yang mendalam, mungkin saham ini hanya cocok untuk investor yang sangat-sangat sabar, ya, belinya bertahap dan sebagainya. Nah, bagi Anda yang mungkin tipikal masih pemula, yang biasanya pemula itu identik dengan tidak sabar, ingin cepat profitnya dan sebagainya, saran kami tunggu uptrend dulu. Nah, silakan Anda pilih itu. Jadi setiap investor memiliki profil yang berbeda-beda, ada yang sabar, ada yang tidak, ada yang pengennya profit cepat, ada yang tidak buru-buru dan sebagainya. Kalau menurut saya Avia sekarang ini mungkin wait and see dulu, ya. Tetapi kalau Anda mau mengakumulasi secara bertahap, selama fundamentalnya tidak terjadi perubahan seperti yang tadi kita lihat, ya baik-baik aja. Oke. Pak, mohon analisa saham BRI untuk invest jangka menengah. Mohon maaf, BRI ataupun saham yang lain kalau untuk investasi kita tetap jangka panjang, ya. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk buy? Sudah kami jawab sebelumnya, ya. Harga saat ini menurut kami belum menarik, ya, di bawah 4.000. Anda bisa lihat pembahasan sebelumnya apabila Anda ingin bertanya terkait investasi, karena investasi itu perubahannya sifatnya jangka panjang. Anda bisa cari pembahasan saham BRI misalkan, pembahasan terakhir kapan sih gitu ya. Nah, Anda bisa cek di pembahasan terakhir, baru kemarin kita bahas juga, ya, di edisi 5 Desember minggu lalu, ya. Kemudian ya di bulan November akhir itu saat turun itu juga kita sudah bahas, ya. Jadi sekali lagi kami memiliki target 3.800, dikasih atau tidak menurut kami ya bisa terjadi, tapi tidak sekarang. Seperti yang sudah saya bahas, untuk fundamental kinerjanya saat ini sebenarnya masih tergolong masih baik-baik saja. Baik-baik saja ini bukan berarti di harga saat ini kita bisa beli, ya. Jadi ketika kita melihat sebuah saham itu fundamentalnya baik, like invest, ya ada kalanya kita memiliki target harga tertentu untuk kita beli yang rasional, yang sesuai tentunya dengan fundamentalnya. Nah, di 3.800 ini di bawah 4.000 lah, ya. Kita bisa mengakomodir tujuan-tujuan investor berbagai tipe, ya. Misalkan kalau Anda mencari capital gain, ya Anda bisa dapatkan lumayan cukup signifikan, dan apabila secara spesifik dividen investing di harga 3.800 atau di bawah 4.000 itu yield yang akan Anda dapatkan di tahun pertama kurang lebih sekitar 8 sampai dengan maksimal 9%. Dan itu sudah sangat baik, ya, untuk BRI. Nah, dengan harga saat ini masih di 4.300 4.400, kami menilai BRI ini menurut kami belumlah layak untuk kita beli. Sekali lagi, ya, ini menurut kami, ya, setiap orang beda-beda. Kami baru akan membeli jika memang terjadi penurunan seperti tahun 2020. Kami ulang-ulangi berkali-kali. Jadi ketika Anda mau join peer atau peers, jangan berharap rekomendasinya saham BRI, Mandiri, BNI jika memang market tidak crash. Jadi ya saham yang lain, saham-saham yang mungkin tidak banyak orang bicarakan, saham yang mungkin tidak terlalu aktif, itu mungkin rekomendasinya. Kalau market crash tentu saja seperti tahun 2020 kita beli BRI di 2000, kemudian Telkom juga, Astra juga, ya. Kemudian saham-saham big caps yang lain, Mandiri juga kita beli, kita rekomendasikan maksudnya, ya. Tapi kalau untuk tahun-tahun seperti sekarang ini, bahkan kemarin turun ke 7.000 IHSG, itu bukan termasuk penurunan yang kita cari, ya, untuk masuk di saham seperti BRI. Sekali lagi berulang-ulang kali, ini menurut kami. Anda boleh, sekarang sudah turun kok, lumayan turunnya, sudah bisa beli, monggo silahkan. Tidak jelek, harga sekarang ini pun bagus, tapi kita sekali lagi memiliki target masing-masing, ya. Gitu. Mungkin akan dicapai ya tahun depan, kuartal 2, ya kita tunggu saja. Ya, dikasih atau tidak kita serahkan pada yang di atas. Oke.
TPMA masih bisa melanjutkan uptrend jangka menengahnya lagi atau tidak, dan masih menarik tidak untuk jangka menengah jika dilihat dari teknikal dan volume belinya saat ini. Target TP maksimal ada di area berapa? Terima kasih. Mari sudah kita bahas ya. Masih uptrend ya. Meskipun dia mungkin ada penurunan yang terjadi sekarang ini ya. Jadi sekarang ini sedang uji EMA 60 ya. Kalau kita lihat dari sini EMA 60 ini ya bisa menjadi patokan bahwa penurunan di area ini masih bisa dikatakan masih uptrend ya. Bahkan kalaupun dia turun ke misalkan ke bawah EMA 60 misalkan ya di 600 ataupun di bawah 600 di 580 itu pun masih uptrend ya gitu. Dan untuk target seperti yang kami sampaikan di pembahasan sebelumnya ya, target maksimal ini nggak ada ya sebenarnya. Target maksimal itu ketika tren itu berbalik ya, kecuali saya price maker saya akan kasih tahu angka poin tertinggi gitu ya. Tapi kalau Anda bertanya target idealnya di berapa, kami bisa jawab gitu ya. Jadi target ekstensinya ya yang paling tinggi ya tentunya ekstensi dari wave terakhirnya ya gitu, wave yang terbesar gitu ya. Wave terbesar itu yang ini ya, yang ini kan. Nah, kita bisa lihat ekstensinya yaitu di 1330. Sangat jauh sekali ya. Kalau Anda bertanya maksimal, saya tidak bisa jawab, tetapi kalau Anda target ideal untuk jangka menengah panjang ya level ekstensi tersebut. Dan target tersebut berlaku bahkan misalkan TPMA mengalami penurunan ke bawah 530 ataupun 490. Ya, karena kalaupun turun di situ dalam jangka menengah panjang, karena targetnya Anda tanyakan adalah jangka mungkin maksimal, saya anggap itu jangka panjang, ya itu bisa menjadi sebuah koreksi yang merupakan proses dari tren naiknya jangka panjang ini ya. Begitu kira-kira. Mohon bahas buka untuk trading, bagaimana risk rewardnya, apakah udah masuk tren reversal? Tren reversal itu tidak ada, saya luruskan ya. Jadi reversal itu adalah perubahan tren. Jadi tren reversal itu tidak ada, yang ada adalah pembalikan tren. Yang nama lainnya adalah reversal. Jadi adalah reversal, bearish reversal, ada bullish reversal ya. Ada pembalikan dari tren naik menuju tren turun, ada pembalikan dari tren turun menuju tren naik. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat trennya seperti apa untuk saham buka dulu. Kita lihat tren dulu ya. Biasanya kan seperti itu. Wah, masih jauh. Untuk jangka menengah panjang masih up down trend ya. Itu untuk uptrend tentunya harus membentuk sebuah high low dan sebagainya ya. Kemudian untuk kondisi teknikal saat ini konsolidasi ya. Jadi ekspektasi kita ya harus di area konsolidasi ini untuk saat ini ya. Belum bisa untuk misalkan target tinggi gitu ya. Ini konsolidasi di dalam tren turun seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana risk rewardnya ya. Sekarang ini risk, kita anggap risk itu adalah support konsolidasi ya, itu sekitar 10%. Kemudian reward atau potensi upside-nya itu di 140 itu 11%. Jadi relatif berada di middle area ini. Kalau tidak salah kita juga trading saham ini ya beberapa hari yang lalu di private trading room, dan ya beberapa kali memang saham ini untuk trading masih bisa ya meskipun dia konsolidasi. Jadi kalau kita tujuannya adalah trading, mau trennya apapun bisa selama memang ruang naiknya itu mencukupi untuk kita trading kan gitu ya. Jadi kemarin kita terakhir beli di 125 ya. Kemudian di 130 targetnya ya. Udah dijual hari ini sepertinya. Nah, ini kemarin sempat turun juga ya. Nah, ini. Oke, targetnya di 144 ya ini. Ya. Gitu. Hari ini udah naik ya. Jadi kalau beli sekarang kemungkinan ya itu tadi di middle area. Sudah berada di area yang mendekati dengan TP1. Jadi risknya tentu saja sudah cukup tinggi.
Begitu ya. Tolong bahas saham sawit LSIP untuk long invest. Sudah kami bahas beberapa waktu yang lalu dan kami tidak mau mengulangi lagi. Silahkan Anda cek di Telegram terlebih dahulu sebelum Anda ingin berkonsultasi terkait fundamental ataupun kelayakan investasi. Anda bisa cek dulu karena fundamental itu seperti yang saya bilang tadi tidak mudah berubah. Ya. Nah, ini kita bahas LSIP. Ya. Jadi Anda bisa temukan pembahasannya dengan mudah. Semua analisa di F-Stock, pembahasan di F-Stock Anda dengan sangat mudah menemukannya di Telegram kami, tinggal ketik saja kode sahamnya. Nah, misalkan saya mau konsultasi saham A gitu ya, terkait investasi gitu ya. Sudah pernah dibahas belum ya? Terakhir dibahas kapan sih? Nah, supaya apa? Supaya nyambung dan ya tentu saja pembahasannya ya masih sama gitu ya. Fundamental itu kan tidak berubah-ubah dalam jangka panjang. Ya, gitu oke? Lanjut. Tolong analisa KICI untuk swing, KICI ya, untuk swing trade. Apakah menarik? Kalau buat kami tidak menarik ya, bukan karena ruang pergerakannya tidak baik, bukan, tetapi karena mungkin transaksinya yang kadang ada dan kadang tidak ada. Ini yang berbahaya, terutama kami yang diikuti oleh hari ini 100 member ya. Jadi untuk sementara ini private trading room membershipnya sudah tertutup, jadi untuk menjadi member harus waiting list dulu. Jadi hari ini membership di private trading room udah ditutup ya. Jadi masih ada Bull Hunter, masih ada peer ataupun peer, tapi untuk private trading room sudah 100 dan masih ada satu lagi yang belum masuk menjadi member ya. Kemungkinan satu ini sama admin. Ini ya. Sudah 100. Oke. Untuk trading di saham KICI ini pertama-tama kenapa kami bilang tidak menarik dari sisi transaksi. Nah, ini tentunya menjadi hal yang berbeda jika kita memang bisa dan cukup untuk masuk di saham ini. Saya kira-kira dulu ya, mungkin ini transaksinya memang naik dan turun dan cenderung kosong ini papannya itu lompat-lompat, katakanlah bid over itu tidak selaras gitu ya, katakanlah bidnya 100, overnya itu bisa 104, nah misalkan, atau overnya 110, bidnya 90 misalkan seperti itu, sehingga ini ya terbukti dari gap-gap yang ada ini, open gap down, open gap up dan sebagainya, ini menyebabkan untuk trading mungkin akan sangat beresiko ya kalau kita masuknya mungkin terlalu besar untuk saham ini. Sekali lagi untuk saham ini ya, makanya saran saya Anda cek dulu kebutuhan lot yang Anda bisa ambil. Misalkan mungkin kalau Anda butuh 1000 lot ya, transaksinya mungkin agak susah. Kalau mungkin ya masih di angka 100-200 mungkin masih bisa secara individual transaksinya, tapi kalau bersama-sama ya nggak bisa, seperti kami nggak bisa. Jadi kalau misalkan secara teknikal ya mengabaikan hal tersebut, jadi pertimbangan pertama tadi transaksi dulu Anda cek. Tapi kalau secara ruang dari pergerakan teknikal saat ini konsolidasi ini sudah berada di mid area. Jadi mid areanya ini masih sangat jauh dengan resist konsolidasinya itu 20%. Namun yang Anda perlu ketahui juga risknya ya menarik dan tidak sebagai trader, businessman, trader yang menganut sebagai kegiatan bisnis ya, tentu saja kita harus tahu resikonya itu juga ada, itu 23%. Jadi kalau Anda mau masuk di harga saat ini cukup tinggi ya, mungkin Anda bisa proteksi di 128 itu pun masih 9%. Jadi kalau kita menggunakan aturan yang ada di private trading room dalam memilih saham, risk paling tinggi setinggi-tingginya itu hanya 5%. Itu pun kita tidak pilih menjadi prioritas. Saham-saham yang kita rekomendasikan rata-rata risknya itu jauh di bawah 5%.
memang sahamnya itu baru akan naik ya. Kalau kayak gini posisi seperti ini posisinya sudah naik sebenarnya. Jadi area-area belinya itu harusnya itu mendekati support konsolidasinya, misalkan di 115 ke bawah. Gitu. Itu mungkin baru bisa dipertimbangkan dengan catatan transaksinya mencukupi ya yang kita butuhkan. Sekali lagi setiap orang kebutuhannya beda-beda. Ada yang kemarin kita rekomendasikan saham apa? Saham terakhir yang kita kemarin sempat dikasih tahu, Pak ini terlalu kecil transaksinya gitu ya. Ada dananya 50M gitu, 5 PV-nya berapa gitu. Nggak cukup ini kalau kita beli gitu, misalkan gitu. Nah, sekali lagi setiap orang punya buying power yang berbeda-beda. Jadi saran saya cek di awal berapa transaksi saham ini dulu. Baru ya 1/100-nya itu cukup nggak buat Anda gitu ya. Dari total transaksi yang paling sepi gitu ya. Oke, begitu kira-kira saran saya. Mohon dibahas BIRD untuk trading. Untuk saat ini BRD sedang menguji support ya. Sepertinya ini masih di atas 0,3 gitu ya. Masih di atas 0,3 ya. Jadi idealnya saham ini di 18A60 ya, kalau Anda bisa nunggu di situ. Itu pun sebenarnya tidak terlalu menarik ya kalau kita bicara risk reward, karena kalau kita lihat di sini dia naik ke resist terdekatnya itu hanya 5% gitu ya. Akan lebih menarik jika memang saham ini bisa turun setidak-tidaknya ke 0,5, yaitu di 1785 di bawah 1800. Itu akan sedikit lebih menarik. Lalu best price ya itu di 1705 ya, 1710 lah kira-kira. Di situ mungkin baru akan secara ruang pergerakannya itu terlihat menarik buat kita trading kan ya. Jadi seperti itu kira-kira pembahasan untuk BIRD saat ini. Kalau kami mungkin akan cari saham yang lain. Baik, sudah kami bahas semua yang ada di kolom komentar. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan di sini adalah opini dan analisa yang bisa benar bisa salah. Anda perlu cek lagi, perlu analisa lagi, proses lagi apa yang kami sampaikan. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Kalau Anda investasi tadi seperti yang saya sampaikan, Anda perlu perhitungan-perhitungan ke depan. Jadi data saat ini itu hanya data untuk kita memperdalam, untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada ya. Anda perlu melakukan studi komparatif, kemudian Anda perlu melakukan proyeksi-proyeksi. Nah, terus terang kami tidak bisa melakukan itu di FTalk. Anda perlu melakukan konsultasi dengan advisor yang mereka memiliki sistem yang mudah untuk menjawab hal tersebut ya. Dan apabila Anda trading, apabila Anda ingin melakukan transaksi atau swing trade ataupun trend following ya, Anda lihat lagi teknikalnya, Anda hitung-hitung lagi risknya ya. Jangan sampai hanya karena melihat FTalk Anda beli tanpa Anda membuat trading plan, tanpa melakukan analisa teknikal secara mandiri ya. Itu saja pesan kami di FTalk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.